Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayu Nizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab, dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan juga mempraktekannya. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait mengapa surat Taubah tanpa bismillah. Nah itu Kiai, mengapa surat Taubah ini diawali tanpa bismillah? Ya. Dan sementara surat-surat lain semua dengan bismillah ya Kiai ya. Nah itu apa sebetulnya rahasia surat-surat itu diawali dengan bismillah Kiai? Silakan penjelasannya. Kalau pertanyaannya mengapa surah At-Taubah itu tidak dimulai dengan basmalah, maka kalau kita membaca pandangan para ulama, itu banyak sekali jawabannya. Ada di antara ulama yang mengatakan bahwa itu sesuai dengan perintah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu di masa beliau hidup, itu kan beliau memiliki sekretaris para penulis wahyu. Ketika memulai surah At-Taubah, tidak ada perintah dari Rasulullah untuk menuliskan Al-Basmalah. Maka yang terekam memang surah itu tanpa basmalah. Ada yang berpandangan bahwa tujuan tidak menuliskan basmalah antara surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah, karena surah At-Taubah itu di dalamnya ada pembatalan. Pembatalan itu dalam artian, mulai hari ini kata Allah, barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, maka disebut dengan baro'ah. Saya sudah tidak ada kaitan lagi dengan mereka-mereka itu. Artinya bahwa keinginan baik untuk menjaga kebersamaan ini sudah selesai. Maka karena ini pembatalan perjanjian, itu lazimnya orang Arab tidak memulai dengan basmalah. Ada yang alasannya seperti itu. Ada lagi alasannya, namanya juga alasan ya, bahwa surah di dalam Al-Quran itu 114. Ya memang tidak semua ulama sepakat dengan apa yang saya katakan. 114 ini begini, bahwa ada orang berpendapat bahwa kunci-kunci keaslian Al-Quran itu dengan angka 19. Bahwa semua rahasia yang ada dalam Al-Quran itu bisa dibagi dengan angka 19. Maka 114 itu bisa dibagi dengan 19. Tapi kalau 115 itu tidak bisa dibagi dengan angka 19. Pertanyaannya, bukankah kalau surah Al-Quran itu ada 114, mestinya basmalahnya 114 juga? Betul. Biar bisa dibagi dengan angka 19. Tidak. Karena ada satu surah di dalam Al-Quran, namanya surah An-Naml, itu di dalamnya ada lafadz basmalah. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau At-Taubah ada basmalahnya, jumlah basmalahnya menjadi 115. Ada yang berpendapat seperti itu. Anda boleh setuju atau tidak setuju. Tetapi dalam durasi yang singkat yang ingin saya katakan, seperti itulah dahulu para sahabat meyakini Al-Quran. Karena mereka tidak boleh memasukkan sesuatu malaisa minal Quran fil Quran, yang bukan Al-Quran dimasukkan di dalam Al-Quran. Ketat sekali. Jadi ketika semua sahabat bersepakat bahwa itu tidak ada perintah dan itu tidak kita kenal di masa Rasulullah, maka kemudian ketika Sayyidina Utsman menuliskan Mushaf Utsmani itu juga ditulis tanpa basmalah. Nah, apa rahasianya Kiai dengan surah-surah lain yang semuanya diawali dengan basmalah? Sebetulnya rahasia basmalah rahasianya itu apa? ya ada banyak hal ya. Yang pertama, karena perintah yang pertama itu bunyinya Iqra bismi rabbika. Maka kemudian karena perintah membaca itu, kan ini kalau kita lihat ya, Iqra bismi rabbika.
Tidak penting apa yang dibaca, tapi permulaan bacaan itu harus kamu baca Bismi Rabbika. Karena kalau kamu sudah membaca apa-apa atas nama Allah, berarti kan Allah itu seolah-olah, bukan seolah-olah ya, Allah itu akan selalu membersamai kamu semua. Misalnya gini loh, kalau kita sebagai pejabat itu kan sering membuat undang-undang, aturan, bahwa aturan ini dibuat atas nama rakyat demi rakyat. Maka kemudian kepentingan dan kemaslahatan rakyat itu akan selalu menjiwai pada apa-apa yang diatasnamakan dengan nama rakyat. Maka ketika ada perintah Iqra bismi rabbika, seolah-olah semua yang saya baca, ini kan kunci ilmu pengetahuan, itu saya bacanya Bismi Rabbika. Kalau saya membaca Al-Quran, maka Al-Quran yang saya baca itu harus bisa mengantarkan saya kepada hidayah sehingga bacaan saya memang bersama Allah. Kalau satu hari saya membaca ilmu pengetahuan sains misalnya, maka saya membaca ilmu pengetahuan itu Bismi Rabbika dengan Bismillah Allah. Sehingga ilmu pengetahuan yang saya pelajari itu memberikan manfaat untuk orang banyak, bukannya mendatangkan kerusakan untuk orang banyak. Itu diantara rahasia mengapa ayat-ayat Al-Quran, surah-surah Al-Quran itu diperintahkan untuk dimulai dengan basmalah. Nah, berbeda halnya dengan Al-Fatihah, Kiai. Karena basmalah itu masuk dalam ayat pertama, begitu kan, Kiai ya. Nah, mengapa demikian? Apakah kemudian basmalah itu termasuk dalam ayat Al-Quran atau tidak sebetulnya? Itu juga adalah perbedaan di kalangan ulama yang panjang. Jadi ulama itu terkait dengan basmalah itu berbeda pandangan. Ada yang mengatakan, nih mereka sepakat dulu, bahwa bismillah yang ada di surah An-Naml itu bagian dari Quran. Jadi kalau orang mengingkari bismillah yang di surah An-Naml itu dihukumi kafir. Karena tidak percaya dengan Al-Quran. Tetapi kalau mereka itu berbeda pandangan terkait dengan basmalah yang ada pada awal setiap surah, itu jatuhnya tidak kemudian dianggap mendustakan Al-Quran. Kenapa? Karena setelah ulama sepakat bahwa basmalah itu yang ada di surah An-Naml itu adalah ayat Al-Quran, mereka kemudian berbeda pandangan. Apakah bismillah itu termasuk Al-Quran atau bukan? Ya, kalau termasuk Al-Quran, apakah dia menjadi bagian dari ayat setiap surah? Itu khilaf. Yang pertama misalnya, ada dua kelompok besar. Yang satu meyakini bahwa Al-Quran itu, bahwa basmalah itu adalah bagian dari Al-Quran. Ada ulama yang mengatakan bahwa basmalah itu laisat minal Quran, bukan termasuk Al-Quran. Nah, yang meyakini basmalah itu minal Quran, termasuk ayat Quran, mereka juga berbeda pandangan. Ada yang mengatakan bahwa bismillah itu ayat tersendiri. Allah turunkan lil fasli bainas suwar, untuk memisah di antara dua surah. Kita baca Al-Fatihah dimulai dengan bismillah karena perintah Allah Iqra bismi rabbika. Kan misalnya, kan saya sudah baca bismillah di surah Al-Fatihah. Melanjutkan Al-Baqarah kan tidak perlu baca basmalah lagi. Karena saya sudah baca basmalah. Maka kata ulama yang berpandangan bahwa ini ayat Quran, Allah turunkan lil fasli bainas suwar, untuk menjadi pembatas di antara dua surah. Al-Fatihah, bismillah. Paham kita, oh ini surah lain. Al-Baqarah, bismillah, pindah Ali Imran. Ada yang berpandangan seperti itu. Ada yang berpandangan tidak, bahwa basmalah itu menjadi ayat dari setiap surah, baik itu surah Al-Fatihah maupun surah yang lain. Ada yang lebih masyhur pandangannya bahwa basmalah itu adalah bagian, merupakan ayat Quran dan bagian dari surah Al-Fatihah, tetapi bukan bagian dari setiap surah. Ikut pandangan yang tadi, ini diturunkan untuk menjadi pembatas setiap surah. Jadi kalau ada
para pemirsa yang melihat ini kok kaitan dengan basmalah itu beda-beda. Lah iya, ada yang menghitung itu bagian dari surah, ada yang menghitung itu bukan bagian dari surah, ada yang mengatakan itu Al-Quran, ada yang mengatakan itu bukan Al-Quran. Nanti Mbak Eva, konsekuensinya itu ketiga sholat. Ada ulama yang mengatakan, kayak Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau Fatihahnya tidak baca basmalah, maka sholatnya nggak sah. Karena dia kurang membaca rukun sholat, merupakan surah Al-Fatihah. Ada ulama mengatakan bahwa bacaan basmalah itu sunnah saja, tidak menjadi kewajiban. Seperti misalnya Imam Malik yang mengatakan bahwa basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, atau Imam Abu Hanifah dalam beberapa akwal dalam satu mazhab dia mengatakan bisa jadi itu bukan Quran. Nah, dari situlah kemudian timbul perbedaan itu. Jadi kalau nanti kita misalnya berkeliling dunia, itu ada orang cara baca Fatihahnya macam-macam kan? Berbeda-beda ya. Ada yang kayak Imam Syafi'i, itu basmalahnya dibaca keras ketika sholatnya jahriyah, kayak maghrib, isya dan subuh. Ada yang seperti Imam Ahmad misalnya, itu basmalahnya dibaca sirriyah, pelan-pelan pada semua sholat, termasuk sholat jahriyah. Maka kita di Mekah itu karena rata-rata imamnya bermadzhab Imam Ahmad, itu bismillahnya kan tidak terdengar seperti membaca ayat setelahnya. Nah, mungkin ada dari antara kita yang ke Maroko misalnya, bertemu dengan sebagian orang yang bermadzhab Imam Malik, yang kemudian ketika sholat, itu langsung memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sebetulnya bagian dari perbedaan di kalangan ulama. Baiklah, bagian dari perbedaan itu kemudian itu harus kita hargai. Dan yang paling penting kata kuncinya, kita selalu mengerjakan sesuatu yang benar, yang ada contoh dari para ulama, dan juga berlaku umum di kampung kita. Jadi kalau di kampung kita, Fatihahnya biasa baca basmalah, ndak usah menarik-narik kampung orang di Maroko yang beradab Maliki untuk kita terapkan di kampung kita di Jakarta. Mentang-mentang baru pulang dari Maroko misalnya gitu ya. Itu ada genit intelektual Mbak. Baiklah, kita akan break dulu ya. Kita akan lanjutkan saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.